Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Meliana dengan NIM 2285180022. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang skenario dari konseling kali ini. Jadi ceritanya konseling saya ini bingung menentukan pilihan jurusan karena tuntutan keluarga dan keinginannya itu berbeda dengan tuntutan keluarganya tersebut gitu. Nah, berhubung siswa ini tuh sudah berada di kelas 12 sekolah menengah atas, jadi sangat serius gitu, harus ditangani dengan segera. Saya di sini mengambil teori threat and factor untuk menangani masalah konseling pada kali ini. Nah, teori threat and factor ini berpendapat bahwa perkembangan kepribadian manusia ditentukan oleh faktor bawaan maupun lingkungannya. Saya memilih konseling threat and factor ini karena agar konseling itu bisa mengetahui lebih jauh tentang dirinya gitu, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya kayak gitu, untuk menentukan masalah karir ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Risa sudah bersedia hadir di sini, memenuhi panggilan ibu ya. Gimana kabarnya Risa hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, Risa tahu nggak Risa dipanggil ke sini kenapa? Karena nggak ngisi angket. Iya benar, kamu ini ya tahu ya kalau nggak ngisi angket. Kenapa Risa nggak ngisi angket? Soalnya saya masih bingung kedepannya mau kayak gimana setelah lulus ini. Jadinya angketnya nggak saya isi, Bu. Kenapa kamu bingung, kenapa? Soalnya kan suruh milih di situ pilihannya. Nah, tapi saya tuh bingungnya mau ngikutin keinginan saya atau orang tua saya gitu. Keinginan orang tua kamu apa? Keinginan kamu apa nih? Orang tua saya tuh cuma ngasih 2 pilihan antara kedokteran sama pendidikan. Tapi kalau saya pengennya tuh nggak di antara 2 itu, pengennya sastra. Pengennya kamu ke sastra, sedangkan orang tua kamu pengennya ke kedokteran atau ke pendidikan ya. Ibu mau nanya ya Risa, emangnya kamu tertarik sama sastra itu kenapa gitu? Khususnya kan saya pengennya sastra Korea ya. Ya karena suka sama Korea, sama budaya Korea, jadi pengen mempelajari bahasanya gitu loh, Bu. Jadi kan kalau misalkan selanjutnya juga kan saya pengen sekolah di sana ya, insya Allah kalau bisa. Jadi tuh ya awalnya dari ngambil jurusan sastra Korea dulu. Jadi karena kamu suka budaya Korea, kamu ingin ambil sastra Korea, tapi orang tua kamu ingin kedokteran atau pendidikan. Nah, ini mau tanya juga nih dari sisi orang tua kamu, kenapa harus pendidikan dan kedokteran gitu? Soalnya kalau kan yang pengen pendidikan tuh ibu saya ya. Kalau ibu saya tuh emang keluarganya tuh dari kakaknya, om saya gitu, bude saya itu semuanya tuh guru. Kalau bapak saya tuh kan sekarang jadi dokter ya, Bu. Jadi tuh kayak pengen anaknya salah satu ada yang jadi dokter gitu loh. Kayak apa ya, nerusin gitulah gitu. Jadi cuman boleh milih antara 2 itu. Sedangkan menurut saya situ kayak nggak punya minat gitu loh di antara 2 jurusan itu. Nggak pengen ngajar juga, nggak pengen ngobatin orang gitu nanti kalau gede. Gitu. Arisa, memangnya orang tua kamu ini
ingin itu gitu, kamu ingin semenentang itu keinginan kamu atau gimana? Sebenarnya sih dibilang menentang tuh nggak secara langsung kayak kamu jangan ini gitu tuh, enggak, cuman tuh ibu apa namanya, saya terbebani aja loh. Kalau bapak saya sih lebih ke gimana ya, cuma mengharapkan. Tapi kalau ibu saya maksa sih jatuhnya, iya sih rada nentang gitu. Jadinya saya kayak beban aja gitu mikirin keinginan orang tua saya yang bertentangan sama keinginan saya gitu. Iya, iya. Kamu punya saudara kan ya? Punya kakak 2 kan kalau nggak salah. Nah itu gimana tuh kakak kamu? Kan kalau kakak saya tuh kan cewek cowok ya. Yang pertama kan cowok, itu tuh karena dia cowok terus anak pertama kayak dibebasin gitu loh. Yang penting tanggung jawab dianya, dengan syarat orang tua saya tuh ngasih syarat tanggung jawab gitu tuh, kuliahnya berhasil sama ntar juga sukses gitulah pokoknya, karena anak cowok gitu loh, ada dibebasin. Nah kalau kakak saya yang perempuan itu udah ngikut keinginan orang tua saya, udah jadi guru. Tapi nggak tahu kenapa ibu saya masih tetap pengennya saya juga ikut pendidikan gitu, ikut kakak saya yang cewek. Katanya kalau cewek tuh lebih baik jadi tenaga pengajar gitu loh, baiknya tuh. Risa, dari ibu lihat ya, dari transkrip nilai kamu, dari hasil psikotes kamu gitu kan, itu menunjukkan bahwa memang kamu tuh ada arah gitu ke sastra. Nah kayak misalkan yang nilai kamu tuh di lebih banyak atau lebih gedenya tuh di sastra-sastra asing gitu ya, kayak bahasa Jepang ibu lihat nilai kamu bagus kayak gitu kan. Terus juga hasil psikotes yang ibu lihat hasilnya itu memang kalau mengarah ke 2 bidang gitu ya, kalau nggak hubungan internasional sama bidang-bidang sastra asing. Nah itu kan cocok nih sama keinginan kamu, ya kan. Nah orang tua kamu tahu nggak hasil ini dan tahu nggak keinginan kamu tuh untuk ke sastra gitu dibandingkan ke pilihan orang tua kamu? Kayaknya orang tua saya itu deh, walaupun tahu tapi tetap maksain deh nantinya. Belum saya coba sih ngasih tahu, mungkin kemungkinan besar tuh tetap maksa keinginan mereka deh. Seberapa persen kamu yakin kalau orang tua kamu itu bakal tetap maksa ke arah pilihannya itu? 70% deh Bu. Kamu sebelumnya udah pernah nanya atau bilang gitu, mengkomunikasikan ini sama orang tua kamu, kalau kamu tuh ingin ke sastra aja Bu gitu? Udah pernah Bu, udah pernah ngomong ke ibu saya sama ke bapak saya. Terus saya bilang dari awal masuk ini juga milih lintas minatnya tuh yang bahasa gitu kan. Terus nilai saya juga, saya suka gitu tuh di bahasa asing kayak gitu. Terus nilainya juga bagus, pokoknya saya punya ketertarikan di bidang bahasa asing gitu. Tapi orang tua saya tetap ngomong, tapi kalau ngambil sastra tuh ntar mau jadi apa gitu. Kan kamu kan sekarang jurusannya IPS ya. Terus itu gimana tuh, kan sedangkan kedokteran sendiri gitu ya, itu kan harus dari jurusan IPA. Itu kan kalau PTN ya Bu ya. Nah kalau bapak saya tuh mau ngebiayain saya gitu tuh buat lintas jurusan gitu ke kedokteran gitu. Jadi bapak saya mau ke swasta juga nggak apa-apa gitu tuh, yang penting bisa ke kedokteran gitu tuh. Saking inginnya kamu jadi dokter gitu. Iya. Kalau kamu pernah menolak gak? Menolaknya bukan bilang saya nggak mau gitu tuh, tapi ngomongnya tuh kayak lebih ke ngasih option pilihan saya gitu tuh. Kalau bukan langsung ngomong nggak mau, tapi bilang pengennya tuh
untuk saat ini tuh ngambil jurusan itu sastra gitu. Risa kan mau ke jurusan sastra ya. Nah, Risa tahu nggak sih, Risa mau ngambil jurusan sastra Korea kan tadi ya, sastra Korea di mana? Terus universitas apa aja yang membuka jurusan itu dan aksesnya gimana? Lalu prospek kerjanya gimana gitu. Dalam istilah lain, kamu udah nyari tahu seluk-beluk tentang sastra itu sendiri nggak gitu? Kalau apa namanya, yang saya tahu sih kalau sastra Korea itu cuma ada di UI sama di UGM yang PTN ya Bu ya. Terus kalau misalkan ngambilnya yang apa namanya, jalurnya itu ada tes bersama sama itu seleksi apa undangan gitu loh Bu, yang SNMPTN tuh. ya. Iya, yang saya tahu sih itu, tapi kayaknya bisa mandiri juga deh. Terus kalau prospek kerjanya pengen itu jadi bisa jadi kerja di kedutaan besar, sama bisa jadi apa translator gitu loh Bu. Kan sekarang tuh kayak banyak yang kayak orang apa namanya, selebriti Korea ngadain event kan di Indonesia. Nah, saya tuh bisa jadi translatornya mereka gitu Bu. Ya. Nah, Risa, bisa Ibu simpulkan kan kamu tuh berarti tahu sebanyak itu, berarti kamu sudah mengulik gitu ya, menggali tentang sastra, dan kamu tuh seyakin itu gitu kamu ingin ke sastra. Nah, kamu pernah nggak menjabarkan hal ini ke orang tua kamu biar orang tua kamu tuh yakin gitu sama pilihan kamu? Itu saya tahu apa namanya seluk beluknya kayak itu karena saya niat banget ngumpul. Soalnya emang saya tuh suka banget bahasa asing dan terutama sama budaya Korea gitu kan. Nah, kalau ngejelasinnya tuh saya tuh pengennya kayak dibantu sama ibu juga loh. Siapa tahu orang tua saya bisa lebih memahami gitu kalau misalkan ibu ikut membantu. Kalau dari saya sendiri kayaknya langsung ngejabarin kayak gitu nggak berani deh Bu. Takut orang tuanya orang tua saya malah kayak apa ya, nganggapnya saya tuh nggak nurut gitu. Pengennya tuh ibu ikut ngebantuin gitu. Oh, baiklah. Nah, bisa Ibu simpulkan ya Risa, masalah kamu itu alasan kamu kenapa salah satunya gitu ya, kenapa mengosongkan kuesioner atau angket yang Ibu sebar kemarin adalah kamu bingung sama jurusan yang akan kamu ambil, karena dari sisi orang tua kamu ingin kamu tuh menjadi tenaga pendidik atau jadi dokter gitu ya, yang bidang kesehatan, sedangkan kamu inginnya ke bidang sastra gitu. Kamu kalau yang Ibu lihat dari data yang ada ya, memang kamu nih lebih kalau ke sastra asing nih punya potensi yang lebih gitu kan. Kalau ke kedokteran ya kamu kan dari IPS ya, jadi agak sulit kan nanti adaptasinya lagi gitu. Nah, masalahnya kan di situ ya, kamu mungkin kamu takut untuk memilih jurusan, kamu inginnya ke sastra tapi orang tua kamu inginnya kemana, jadi kan bentrok. Takutnya kamu malah egois memilih pilihan kamu tanpa berdiskusi gitu kan, takutnya dikira bagaimana gitu kan. Nah Risa, kita masuk ke sesi solusinya ya gitu. Kita jabarkan dulu solusi apa nih yang bisa kamu lakukan gitu, hal apa yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi permasalahan kamu ini. Nah Risa, sini Ibu ada opsi nih, kenapa enggak kamu tuh ngomong gitu loh langsung sama orang tua kamu, ngomong langsung tentang keinginan kamu ini gitu loh. Keinginan kamu ingin ke sastra, sedangkan orang tua kamu kan inginnya kemana gitu kan. Kamu jelasin dulu nih pelan-pelan gitu loh, Ibu saya tuh pengen ngambil sastra karena ini, saya suka loh, nilai saya tuh bagus loh di sastra asing gitu. Dan kamu bisa juga tuh jabarin kemungkinannya kalau kamu tuh memilih jurusan selain jurusan yang kamu minati gitu. Ada baiknya kamu diskusikan dulu gitu sama ibu kamu kan. Kalau kedokteran mungkin harus dipikirin
ratusan kali mungkin. Nah, kalau dari segi biaya kan juga besaran kedokteran kan. Kalau misalkan dari segi pendidikan kan bisa nih gitu tuh. Kamu bisa akan sulit menolak gitu kan. Nah, kamu diskusikanlah dengan orang tua kamu kan. Restu orang tua juga sangat-sangat penting kan untuk kamu menjalani jenjang berikutnya, jenjang pendidikan yang berikutnya gitu Risa. Bagaimana Risa? Ya mungkin nanti kalau ada waktu yang tepat bakal nyoba sih Bu ngomong kayak sama ibu sama bapak di rumah, apa meyakinkan gitu loh kalau apa namanya pilihan saya juga bisa bertanggung jawab sama pilihan saya gitu Bu, nggak ngecewain orang tua. Mungkin nanti kalau ada waktunya mau diskusi kayak gitu sih Bu. Baik Risa. Jadi Risa sudah selesai ya tahap solusinya gitu. Berarti saya kasih waktu ya Risa. Ibu kasih waktu 2 hari deh untuk ngomong sama orang tua kamu. Nanti setelah 2 hari itu kamu balik lagi ke ibu, bagaimana hasilnya setelah kamu bicara sama orang tua kamu, apa keputusannya, apa kamu mengambil jurusan apa di universitas apa. Jadi biar bisa ibu data gitu. Jadi nanti apa tuh namanya, ibu bisa sebagai apa ya, acuan juga buat ibu gitu tuh untuk ngarahin kamu gitu loh ya. Ibu kasih waktu 2 hari untuk bicara sama orang tua kamu. Mengerti saat tugasnya? Berarti dalam waktu 2 hari ini saya harus udah ngomong ya Bu sama Iya. orang tua saya. Hasilnya nanti kasih tahu saya ya. Iya. Baiklah Risa, cukup sekian ya konseling kita kali ini. Terima kasih sudah datang. Nanti hasilnya ibu tunggu ya. Ya Bu, makasih ya Bu. Iya.